Kalau sampai benar kamu bekerja sama Dimas buat ngejebak Kak Pasha, kakak kandung aku sendiri, aku gak akan pernah bisa maafin kamu, Mas. Percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Ya, halo? Iya, halo Bu. Pak Pasha dibawa ke kantor polisi, Bu. Kok kantor polisi? Kok bisa? Iya, Bu. Mereka bilang perusahaan Wijaya Utama terbukti memalsukan pajak, Bu. Hah? Pemalsuan pajak? Nggak mungkin Pasha ngelakuin itu lah. Polisi juga nggak akan bisa bawa Pasha ke kantor polisi gitu aja lah. Emangnya mereka ada surat penangkapan? Iya, bawa, Bu. Justru petugas pajak didampingi polisi, Bu, untuk membawa Pak Pasha pergi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, oke. Aku ke kantor polisi sekarang. Jangan-jangan ini yang dilakukan Dimas. Kenapa? Panik gitu? Apa mungkin Reno juga terlibat? Apa jangan-jangan ini yang direncanakan Reno? Ternyata polisi langsung bertindak hari ini juga. Semakin cepat Pasha ditahan, semakin mudah gue menjalani rencana gue. Halo sayang. Halo sayang, aku udah selesai meeting ya. Kamu udah makan siang belum? Kalau belum, beli sekalian aku beliin. Nggak usah sayang, nggak usah. Nanti kita makan siang di luar aja ya. Nanti kamu pas nyampe kantor langsung ke ruangan aku aja. Ya, oke mas. Hati-hati sayang, love you. Love you more, bye-bye. Pak, saya nggak pernah melakukan atau menggelapkan pajak perusahaan saya sendiri, Pak. Tapi semua bukti yang kami punya, semuanya itu mengarah kepada Anda. Dan sangat memberatkan Anda. Pemalsuan data pajak perusahaan, semuanya atas nama Pasha Pratama Wijaya. Pak, saya yakin ini karyawan saya yang ngelakuinnya. Dimas Agung Ashari. Siapa dia? Dan apa jabatan dia di perusahaan Anda? Dia manajer pajak perusahaan saya. Dia yang selalu ngurusin semua pajak yang ada di perusahaan. Dan beberapa waktu yang lalu memang gelagatnya memang agak aneh, Pak, dan mencurigakan. Apa Anda punya bukti? Ada, Pak. Baik, pihak kepolisian akan memanggil saudara Dimas untuk membuktikan keterangan Anda. Sekarang tolong Anda tuliskan nama lengkap dan data lengkap lainnya untuk kami tindak lanjuti sekarang juga. Baik, Pak. Iya, halo Pak Reno. Barusan saya dengar dari Adisti kalau Pasha udah dibawa ke kantor polisi. Cepat kamu pergi sekarang juga. Jangan sampai ini kebongkar. Apalagi polisi tahu kalau saya ngerencanain semua ini. Iya siap Pak Reno, saya pergi sekarang. Sama satu lagi, kamu harus tutup mulut. Jangan bicarakan soal saya ke siapapun. Baik Pak Reno. Ya? Hei, ya ampun, kamu udah diperiksa polisi. Aku dikabarin sama staf kamu. Iya, aku minta staf aku buat ngabarin sama kamu. Aku juga udah bilang sama polisi tentang Dimas.
Kok bisa sih kamu yang dituduh? Itu kan nggak mungkin banget. Kamu udah tunjukin buktinya sama polisi? Udah. Aku udah tunjukin ke CCTV yang kita lihat. Cuman aku yakin banget, Dis. Ini pasti kerjasama antara Dimas dan Reno. Karena nggak mungkin banget Dimas bisa bikin laporan pajak mengatasnamakan aku. Kalau bukan Reno yang suruh dia dan bayar dia. Kenapa selalu aja ada masalah datang ke kita, Syah? Aku nggak mau kamu masuk penjara. Enggak, aku nggak akan masuk penjara. Kamu tenang aja, ya. Aku nggak akan terbukti bersalah. Aku yakin. Ini kok malah kamu yang nenangin aku sih? Harusnya aku yang nenangin kamu. Ya, nggak apa-apa kan. Aku juga nggak mau kamu khawatir. Udah, tenang. Mudah-mudahan polisi bisa nangkep Dimas. Dan Dimas bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Gimana, Pak? Kami sudah memeriksa alamat Dimas, tapi sudah kosong. Sepertinya dia kabur. Kayaknya satu-satunya cara, aku harus temuin Reno langsung dan maksa dia buat jujur. Hah? Gimana caranya? Nggak mungkin Reno jujur. Kamu ada bukti CCTV-nya kan? Kamu kirim itu ke aku, nanti aku tunjukin ke dia dan aku paksa dia buat jujur. Kamu mau ke tempat Reno sendirian? Enggak, Dis, enggak. Kalau dia bentak-bentak kamu gimana? Kalau dia nyakitin kamu gimana? Aku nggak peduli, Syah. Cuman itu satu-satunya cara. Kamu kan di sini juga nggak bisa kemana-mana. Jadi kamu tenang aja, biar aku yang urus ini sendiri. Oke? Kamu kirim videonya ke aku. Ya udah, oke. Tapi kamu harus hati-hati ya, Dis. Aku kirim CCTV-nya sekarang ke email kamu. Udah, aku pergi dulu. Ya. Hati-hati, Dis. Ren. Apa yang udah kamu lakuin ke Pasha? Maksudnya? Kamu kan yang udah ngejebak Pasha soal pajak perusahaan. Gadis. Mas. Ada apa sih? Pasha ditangkap polisi. Dan Pasha ditangkap polisi atas tuduhan pemalsuan pajak. Ya nggak mungkin lah Kak Pasha ngelakuin itu. Iya kan? Pasha nggak mungkin kan ngelakuin semua itu? Tapi kayaknya Reno tahu siapa yang menjebak Pasha sampai kayak gini. Iya kan, Ren? Kak, kok kakak jadi nuduh Mas Reno kayak gini sih? Mas Reno itu nggak tahu apa-apa. Dan nggak mungkin Mas Reno tega ngelakuin ini ke Kak Pasha. Ayo bener, Des. Kenapa lo nyalahin gue? Sekarang tolong jawab jujur. Apa yang udah kamu lakuin sampai Pasha dituduh sudah memalsukan pajak perusahaan? Aku tahu banget, Kadis nggak mungkin nuduh kayak gini kalau dia nggak bener-bener yakin. Dis, gue nggak ngelakuin apa-apa. Dari tadi gue di sini, terus lo datang ke sini, marah-marah nggak jelas ke gue. Lo bisa tanya sama karyawan yang lain, Dis. Gue nggak ngelakuin apa-apa. Mas, bener Mas nggak ngelakuin ini.
terjadi penangkapan CEO dari perusahaan Wijaya Utama Group. Pasha Pratama Wijaya diduga melakukan penggelapan pajak. Pasha? Gak mungkin Pasha ini. Aduh. Gimana? Pak, mohon izin Pak. Ada apa Pak David? Boleh saya pinjam telepon? Saya mau telepon anak saya. Sebentar aja. Iya udah, silakan ikut saya. Ya, makasih Pak. Ini terakhir kalinya aku tanya sama kamu. Dan tolong jawab jujur. Dis, gue udah jawab jujur. Tapi lo yang gak percaya. Gue gak ada sama sekali ngelakuin apapun ke Pasha. Kalau Pasha terlibat dalam pemalsuan pajak di perusahaannya, dan Pasha nggak ngerasa ngelakuin itu, harusnya Pasha bisa tanya sama karyawan yang ngurusin pajak. Udah. Dimas kan? Udah dicek sama kepolisian dan Dimas kabur. Itu kenapa lo curiga sama gue? Karena kamu ada hubungannya sama Dimas. Hubungan? Hubungan apa, Dis? Gue kenal Dimas itu sebagai karyawannya Pasha. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi buat jujur. Oke. Kalau kamu nggak mau jujur, ini apa? Ini bukti rekaman CCTV kalau kamu ketemu sama Dimas di parkiran. Dan Hana juga udah pernah bilang kalau kamu sering teleponan sama Dimas. Sial. Kenapa Dimas ceroboh banget? Dan kenapa bisa ada CCTV di area situ? Padahal gue yakin banget di area itu nggak ada CCTV. Yuk, sebentar yuk. Dis, ini Papa. Tadi Papa lihat di TV, katanya Pasha kena kasus pajak. Iya, Pak, bener. Tapi kayaknya ini ulah karyawannya deh. Soalnya waktu polisi ke rumah karyawannya, orangnya kabur. Ya Allah, Pasha. Kamu kenapa sih? Aduh. Pak? Halo? Pak? Papa baik-baik aja kan? Enggak apa-apa, Papa. Aman. Pak, please jangan bohong sama aku. Apa jantungnya Papa kumat lagi? Enggak, ini cuman kaki Papa aja yang kemarin itu masih sakit. Dis. Papa minta tolong banget sama kamu. Kamu bantuin Pasha ya. Cuman kamu harapan Papa satu-satunya. Udah, Papa pokoknya tenang ya. Nggak usah khawatir. Biar kita yang handle semua ini. Dan aku juga akan selalu ada di sampingnya Pasha, dampingin Pasha. Dan Pasha juga sekarang udah dampingin sama Pak Norman. Jadi kemungkinan Pasha nggak akan ditahan. Papa minta tolong sama kamu ya. Iya, Papa nggak usah khawatir ya. Pokoknya serahin semuanya sama aku. Ya, makasih ya sayang. Mari Pak David. Ya. Ini Pak. Yuk, sebentar. Ayo. Yuk. Mas ngapain sih ngelakuin itu? Yuk, dengar dulu penjelasan dari aku, yuk. Mas, Kak Pasha itu kakak kandung aku. Kok bisa sih kamu tega ngejebak dia? Yuk, sumpah.
Aku sama sekali nggak tahu kalau Dimas ada niat jelek ke Pasha. Terus kamu ngapain ketemu sama Dimas? Aku ketemu sama dia karena aku mau ngajak Dimas untuk kerja di perusahaan kita. Tapi aku nggak enak sama Pasha. Kamu yakin kamu gak bohong? Enggak, Dis. Gua kenal sama Dimas semenjak gua kerja di perusahaan Pasha. Dan gue emang ada niat untuk ngebajak dia untuk kerja di perusahaan kita. Makanya gue ketemu sama dia. Tapi gue sama sekali nggak tahu kalau dia ada niat buat ngejebak Pasha. Oke. Kalau memang itu alasan kamu. Tapi dengar ya, Ren. Kalau sampai kamu bohong sama aku nggak akan pernah maafin kamu. Dan kamu dan Dimas akan mendapatkan hukuman yang sepadan. Yuk, dengerin aku. Aku mohon kamu percaya sama aku, ya. Aku bener-bener nggak tahu kalau hal ini bakal terjadi. Maaf, Mas. Tapi aku nggak tahu aku bisa percaya sama kamu atau enggak. Kalau sampai bener, kamu bekerja sama Dimas buat ngejebak Kak Pasha, kakak kandung aku sendiri, aku nggak akan pernah bisa maafin kamu, Mas. Dan kalau sampai bener kamu ada sangkut paut sama semua ini, lebih baik kita sendiri-sendiri aja, Mas. Kita nyelesain masalah sendiri-sendiri, tanpa ngebahas apapun lagi. Oke. Ya, aku akan buktiin sama kamu kalau aku nggak ada sangkut pautnya sama Dimas. Kalau perlu, aku akan ketemu sama Dimas sekarang. Dan aku akan buktiin sama kamu kalau rekaman CCTV itu nggak benar, yuk. Supaya kamu bisa percaya sama aku. Aku nggak nyangka Mas Reno yang ngejebak Kak Pasha. Kakak sama Pasha juga curiga waktu lihat rekaman CCTV itu. Kalau sampai benar Mas Reno yang ngejebak Kak Pasha, aku nggak akan pernah bisa maafin dia, Kak. Kakak tahu kamu kesel banget pasti. Kamu yang sabar ya, Yu. Dan kakak minta maaf banget sama kamu. Karena kakak terpaksa ngelakuin ini, Yu. Dan itu artinya ini semua akan mengganggu kebahagiaan kamu. Kakak sama Kak Pasha itu kakak aku. Orang paling penting di hidup aku. Dan aku gak akan ngebiarin siapapun nyakitin kalian. Walaupun itu suami aku sendiri. Tapi Kak, apa aku harus membela suami aku sendiri? Kalau aku tahu dia salah. Kita masuk ya. Ini semua karena Hana. Pasti dia ngelaporin Dimas ke Pasha. Karena dia dengar Dimas sering nelfon gue. Gue juga ceroboh banget lagi. Bisa terekam CCTV.
Flight dia jam 15.30. Gue masih ada waktu. Gue nggak bisa ngambil risiko. Nantinya dia akan bocorin kalau semua ini suruhan gue. Gue pasti akan dibuang dari keluarga Wijaya. Dan Ayu pasti akan ninggalin gue. Hei, kamu. 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 Saya panggil dari tadi. Kenapa sih? Ada yang mau bertemu sama kamu. Siapa? Ada di luar. Oh my god, lo gak apa-apa kan? Lo baik-baik aja di sini kan? Coba lihat. Gak ada yang nyenggol lo kan, Dra? Kenapa kok cemberut gitu sih? Cemberut? Ketek lah. Mana aja lo? Gak pernah nyamperin gue. Happy lo. Hidup di luar sana tanpa gue. Bukan kayak gitu. Jangan ngambek dong. Ya lo tuh harus tahu. Gue habis masuk rumah sakit loh. Maaf ya. Alasan. Ih beneran, gue habis masuk rumah sakit. Gara-gara gue tuh stres banget tau gak sih kepikiran sama Mas David yang masuk penjara, Dra. Lo stres sampai masuk rumah sakit karena kepikiran om suami lo itu masuk penjara. Udah kecantol banget lo sama si om-om itu. Nggak ada ya berubahnya nih orang. Masih aja rese. Bawa apaan lo? Lo gak lupa kan makanan kesukaan gue? Mungkin gue lupa. Ya ampun. Udah sahabat gue gak makan ini. Sumpah ini enak banget sih. Seneng deh liat lo makan lahap kayak gini. Ya udah habisin. Kakak tinggal ya, balik ke ruangan. Aku nggak akan segan-segan untuk mecat Reno dari perusahaan ini kalau terbukti benar dia yang menjebak Pasha. Sebaiknya aku konsultasiin ini dulu sama Papa. Pasti keputusan Papa lebih baik.
Halo Pak, Selamat siang Bu Adisti. ada apa Pak? Bu, kami ingin menginformasikan kalau Pak David pingsan. Sekarang sedang dibawa ke klinik. Pingsan? Kenapa? Papa berantem lagi sama napi lain? Tidak kok Bu, kemungkinan penyakit jantungnya kambuh. Astagfirullahaladzim. Ya udah Pak, saya kesana sekarang ya. Terima kasih infonya. Sorry, pelan-pelan. Sorry, gue udah lama banget tau gak makan makanan seenak ini. Lo tau gak sih makanan di penjara tuh bener-bener gak enak. Nih ya, gue sampai bela-belain nahan lapar, gue gak mau makan. Cuman karena makanan di sini tuh sama sekali gak bisa kesentuh. Ya udah deh, lo gak usah udusip kayak gitu sama gue. Kok gitu sih? Gimana lo di luar sana? Aduh, ampun banget Dedra. Sumpah, nih pertama ya, Mas David masuk penjara. Terus kedua, gue diopname masuk rumah sakit gara-gara gue saking stresnya. Ketiga, adik sepupu gue meninggal. Terus lo mau tahu, Dra, yang paling epic apa? Amel kerja jadi babysitter di rumah gue. Jadi babysitternya Ashton. Bisa? Iya gue gak tahu, kan tadi gue bilang sama lo kalau misalnya gue diopname masuk rumah sakit. Gue gak ada di rumah. Nah terus Adisi tiba-tiba bilang dia nge-hire babysitter dan ternyata babysitternya itu Amel. Ini sampai kayak gitu sih? Tahu nggak sih? Gue tuh di sini pusing mikirin lo. Kayak gimana dong, Dra? Gue bener-bener gak tahu deh gimana caranya biarin dia keluar dari rumah. Gue tuh udah nawarin dia, gue bisa cariin kerjaan baru, tapi dianya gak mau. Ya ampun, El. Ya lo usir lah dia pakai trik.